Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi yang indah ini kita mengucap syukur karena kasih kemurahan Tuhan. Kita dapat beribadah bersama-sama, kita dapat datang memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa rasa syukur kita atas segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan, kita mau tinggikan nama-Nya, kita mau suruhkan nama-Nya. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu yang besar atas hidup ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, segala kasih anugerah Tuhan yang Tuhan telah nyatakan atas hidup kami, pemeliharaan Tuhan, penyertaan, kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, merendahkan hati kami Tuhan, memohon ampun atas setiap pelanggaran, kekurangan, kelemahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, layakkan, kuduskan kami, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, untuk layak memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah pagi di dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati, Engkau memimpin ibadah dari awal, pertengahan ke akhirnya. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Berkati setiap kami semua yang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari segera kita tunduk ke Bapa. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita yang pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat pada ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita pagi ini untuk minggu kedua kita mulai di tahun 2021 kita mengikuti ibadah. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita perhatikan bersama-sama karena di Indonesia termasuk Semarang, pandemi COVID-19 ini semakin meningkat. Ya, maka supaya Bapak Ibu semuanya bisa waspada dan berhati-hati, mungkin ini nanti mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 kita ada PSBB seluruh Jawa Bali. Kita mungkin akan mengadakan ibadah kita online sementara. Nanti Pak Stefanus akan mengumumkan lebih jelas lagi, supaya karena Semarang ini sudah rumah sakit sudah tidak menampung lagi orang-orang yang kena pandemi ini. Ya, maka kita semuanya supaya berhati-hati kalau berkumpul dengan orang lain, di mana kita harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan semuanya. Kita sendiri, semua itu dari kita sendiri untuk menjagai diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu orang lain itu kena atau tidak. Penularannya itu lebih ganas lagi sekarang. Ya,
sudah semakin memuncak lagi. Itu pesan saya, dan marilah kita beribadah dengan syukur, kita banyak berdoa kepada Tuhan, ya, kita keluarga selalu ada satu persekutuan yang baik bersama-sama, kita hindari banyak keluar daripada berkerumun dengan orang lain. Ya, Tuhan berkati. Haleluya. Mari pagi hari kita bersuka cita bersama-sama. Kita percaya Tuhan kita baik. Ya Allah sangat baik yang mengasihi hidup kita. Mari kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji atuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita sama-sama berdiri. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji atuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nanti Singer akan membantu membacakannya pasal ini. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita mau beri yang terbaik pada Tuhan. Kita menyatakan kasih setia kita, beri persembahan kita, harta kita pada Tuhan. Hidupku sekarang kupersembahkan padamu Tuhan. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selam. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan yang di kantong yang sudah disediakan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk kita siap menerima berkat Tuhan. Kita mau lembutkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidup kita, menuntun setiap langkah hidup kita untuk menggapai masa depan hidup ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kami perlu Kau Tuhan, hanya Tuhan yang kita perlukan dalam hidup ini. Dialah yang akan memberikan setiap jawaban akan setiap kehidupan kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari
sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan. Waktu selanjutnya kami pada Hamba-Nya. Demikian ungkapan kami melalui pujian kami Tuhan, bahwa untuk menatap masa depan kami memerlukan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Yang sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu, kami akan berjalan kepada kesesatan. Oleh sebab itu, buka telinga hati kami, Tuhan, urapi, hingga kami mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini, untuk kami dapat menatap masa depan, mempersiapkan diri, melangkahkan kaki kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan memberikan damai sejahtera sukacita bagi diri kami sendiri, untuk sampai kami kepada panggilan-Mu yang mulia kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan Tuhan, topangan Tuhan,
beri kami kemampuan kuasa surgawi untuk menjabarkan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana sehingga jemaat-Mu mengerti apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat pemberitaan ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh jahat penghulu darah yang ini mengganggu mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus menopang hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kasih-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah berapa bulan sampai 1 tahun lebih menghadapi kesulitan segalanya sampai beribadah saja kesulitan. Amin. Kita masih mengucap syukur ya, dengan kesulitan yang besar ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tapi kita sudah membaca dari firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini mengisahkan di mana Nabi Musa yang menyerahkan mandat kepemimpinannya kepada Yosua untuk melanjutkan perjalanannya untuk masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena memang Musa di stop tidak boleh untuk masuk ke sana. Saudara-saudaraku, ya, ini kita memperhatikan hal ini sebagai suatu tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan sebagai masa depan bagi bangsa Israel, ya. Dan masa depan itu syarat dengan pengharapan kita, pengharapan dari bangsa Israel yang saat itu hidup di dalam penderitaan perbudakan di Mesir, akan diberi oleh Tuhan, dibebaskan dari perbudakan untuk memiliki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang merdeka, tanah yang makmur, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ya, saudara-saudaraku, itulah masa depan. Berarti masa depan itu adalah suatu janji, ya, masa depan suatu janji tentang semua yang dapat kita harapkan untuk hidup ini. Semua yang kita impikan, di mana kita akan mengalami masa depan itu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita semuanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Allah berkata kepada Yosua, ya, di dalam ayat yang kedua ini, bersiaplah dan seberangilah sungai Yordan, ya, untuk menyeberangi Yordan, untuk mendapatkan menuju negeri yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, suatu negeri yang berlimpah, yang penuh dengan sukacita dan bahagia itu. Yosua dan bangsa Israel itu disuruh untuk menyeberangi sungai Yordan, ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, dan engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel itu. Dan saudara-saudaraku yang
dikasih Tuhan. Ya. Masa depan, hari esok, ya itu ini merupakan janji Allah, ya tentang rencananya bagi bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan segala kelimpahan. Ya. Ini yang saya maksudkan, saudara-saudara, seperti tema ini, menyiapkan diri untuk mencapai di masa depan. Ya. Saudara-saudaraku yang dijanjikan Tuhan, janji Allah itu indah. Ya. Rancangannya yang penuh dengan kemurahan, penuh kasih karunia, penuh dengan anugerah yang melimpah bagi kita semua sebagai umat pilihan seperti bangsa Israel yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Ya, sekarang Ia memanggil kita, ya, untuk kita dibawa kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, yaitu Kanaan baru bagi kita semuanya. Ya, jadi saudara, Kanaan baru itu seperti yang digambarkan oleh Alkitab kepada bangsa Israel yang dalam perbudakan itu, yang penuh dengan kebahagiaan, susu, madu, dan kelimpahan segalanya. Ya. Jadi kita juga di dalam Yesus Kristus, kita diberikan janji yang indah, tempat yang mulia, yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, kelimpahan segalanya, tidak ada kekurangan. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita dalam hidup ini, dalam di dunia ini hanya satu perjalanan menuju ke sana. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan, ya. Kita di dunia ini hanya perjalanan hidup kita menuju ke sana. Namun sudah perlu perhatikan, ya, perjalanan kita hidup ini seperti perjalanan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, ya, menuju tanah Kanaan. Sama, kita dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Kita dilepaskan semuanya itu, dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan hidup ini menuju tanah perjanjian, yaitu negeri yang baru yang penuh dengan kebahagiaan di sana itu. Nah, dalam perjalanan ini sama kita dengan bangsa Israel. Bangsa Israel yang dilepaskan itu dilindungi oleh Tuhan. Ya. Malam dengan tiang api di mana Allah menuntun perjalanan mereka, siang dengan tiang awan, ya, yang melindungi mereka dari segala panas terik dan hujan semuanya. Saudaraku, ya, penuh dengan segala kelimpahan dan segala mukjizat, segala pertolongan Tuhan, kekurangan-kekurangan bangsa Israel, baik itu kekurangan makan, dia diberi mana yang dari surga, kekurangan ikan diberikan burung puyuh. Ya. Perjalanan kita sebenarnya demikian ini Tuhan. Kalau kita mengikuti perjalanan Tuhan yang Tuhan pimpin, ya, melalui firman Allah ini kita mengikutinya, kita dipelihara Tuhan seperti itu. Sebenarnya orang Kristen tidak ada kekurangan dalam hidup ini dengan segalanya. Sama dengan apa semuanya dipersiapkan oleh Tuhan di dalam perjalanan hidup kita sampai tempat negeri baru yang dijanjikan, Kanaan baru itu, saudara. Ya. Nah, namun demikian memang harus ada syarat, ya, untuk kita mendapatkan pemeliharaan Allah, mendapatkan perlindungan Tuhan, kecukupan, tidak kurang, semua ada syaratnya. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, coba kita perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, di sini dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu
seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya. Jadi setiap tempat yang akan diinjak kakimu kuberikan kepadamu. Ini berbicara tentang kehidupan saat ini, di mana berkat Allah itu ada pada kita. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Makanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara berdoa, saudara ingin mencari pekerjaan, saudara ingin usaha, ya, saudara tidak perlu berdoa, berikan kami tempat yang pekerjaan yang yang basah, ya. Justru di situ banyak pencobaan-pencobaan yang membahayakan. Karena berkat Allah itu bukan dari tempatnya. Saudara mempunyai rumah di mana saja, saudara mau bekerja di mana saja, saudara mau berusaha, usaha bisnis di mana saja, apa saja, itu kalau saudara mengikuti rencana Tuhan, kehendak Tuhan, saudara akan diberkati. Berkat itu untuk saudara, bukan untuk tempat saudara. Ya. Nah, seperti Yusuf, ya, dimanapun sampai dia difitnah di dalam penjara, di semuanya, berkat itu mengikuti Yusuf, bukan mengikuti tempatnya. Dan saat Yusuf setia, Yusuf ya berharap, bergantung, takut akan Tuhan, dia dimuliakan oleh Tuhan menjadi pemimpin yang berhasil di dalam Mesir sana. Sama dengan saudara. Karena saudara hanya mencari tempat yang, aku untuk tempat yang basah, aku untuk tempat yang kering, saudara putus asa. Tempat yang basah itu berbahayanya saudara akan digoda oleh cobaan-cobaan. Tetapi kalau saudara diberkati Tuhan, dimanapun juga saudara akan diberkati Tuhan. Berkat itu mengikuti saudara. Saudara perhatikan dalam Kejadian 39. Ya, keberhasilan Yusuf itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Jadi Tuhan itu menyertai perjalanan kita saat kita menuju Kanaan baru sampai ke surga yang kekal. Itu perjalanan hidup kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntun, Tuhan melindungi kita, ya, Tuhan membentengi kita, memberi kekuatan kepada kita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi janji itu adalah janji kepada Yosua, di mana Yosua menapakkan kakinya. Di situ Allah memberkati dia, saudara. Ya. Allah menghendaki agar Yosua mau melangkah. Allah menghadapi bahwa Yosua mau mengambil tanggung jawab untuk memiliki masa depan yang telah dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan itu. Dan saudara, demikian juga kepada kita semuanya. Allah ingin memberikan masa depan kita, negeri yang baru, tempat yang baru, Kanaan yang baru, ya, masa depan kita. Namun saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk mendapatkan janji itu, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Ya. Kita harus berani melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa saja yang diperintahkan kita Tuhan, kita harus berani untuk melakukan itu, saudaraku. Ya. Jadi jika kita ingin menerima janji-janji Tuhan, ya, kita ingin mengalami mujizat Allah, mengalami keberhasilan di masa depan, ya, saudara semua harus mau rendah hati dan taat akan perintah Tuhan melalui firman-Nya ini. Ya, berani mengambil risiko. Loh iya, Yosua itu menyeberangi sungai Yordan itu bukan mudah, saudara. Saat itu namanya sungai Yordan itu sungai yang sangat deras sekali.
Kalau saudara mau membaca selanjutnya, kalau tidak ada mukjizat Allah, itu tidak ada orang yang bisa menyeberangi Sungai Yordan. Ya. Nah, itu Yosua harus berani mengambil resiko itu. Dia harus mau taat, setia kepada Tuhan, hidup bergantung harap kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Dan itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Marilah saudara-saudara kita akan konsentrasi akan dua hal yang penting untuk memiliki masa depan itu. Ya. Yang pertama, saudara, untuk meraih janji Allah itu, ya kita harus berani melangkah, ya, berani melangkah sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dalam untuk meraih masa depan yang telah dijanjikan Tuhan, ini Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan. Itu syarat yang utama. Dia harus berani menyeberangi Sungai Yordan. Itu rintangan pertama, syarat pertama yang harus dia lakukan. Betapapun sulitnya, dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Inilah gambaran yang harus kita alami dengan taat dan berani untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu tidak akan jatuh begitu saja, saudara. Saudara tidak mungkin saudara hanya berdoa mengharap Tuhan berkatnya jatuh-jatuh di langit. Itu tidak mungkin, saudara. Ya. Dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, mengimani kepada Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihkan, Allah menjanjikan berkat itu kepada kita seperti Dia menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Ya, harus kita berusaha, kita harus bekerja, ya, kita harus melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ya, di situ Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan berkat. Ya, untuk ya bagaimana bangsa Israel mau menuju Kanaan, dia harus melewati padang gurun yang gersang, yang sulit, maka banyak yang bersungut-sungut dan akhirnya dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Ya, juga menghadapi peperangan dan yang lainnya. Ya, melalui peperangan inilah Allah memimpin Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan dan merebutnya, menguasai dan memilikinya. Ya, ini ada usaha yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Jadi dia tidak hanya berdoa dan berdoa. Memang berdoa itu yang utama, tapi kita harus melakukan apa yang harus kita doakan. Itu saudara, demikian juga kita semuanya. Kita ingin memiliki, menguasai segala sesuatu di masa depan kita, kita harus mau berusaha. Kita harus mau melangkah, kita harus mau perang rohani bagi kita. Ya. Bukan seperti Yosua harus perangan dengan musuh-musuh yang merintanginya, orang Moab dan orang Amon dan semua. Ya, orang Amalek itu. Tapi kita berperang dengan kedagingan kita, dengan emosi kita, berperang kita dengan kuasa gelap, kuasa roh jahat itu, musuh-musuh kita itu, saudara. Ya, tantangan itulah yang menghadang kita. Kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ya.
Itu yang harus kita lakukan. Dan banyak yang menghadang kita, permasalahan-persoalan dalam hidup ini, saudara. Dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Kita harus berani melangkah untuk semuanya, tidak hanya diam. Yang kedua, kita harus bertumbuh ya, di dalam pengenalan akan Kristus. Kita tidak hanya memikirkan, wah sudah kenal Yesus, sudah mengerti Yesus, sudah percaya Yesus, tapi kita harus mendalami, harus mengerti, harus bertumbuh di dalam Dia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, selama 40 tahun rombongan budak-budak Israel itu, ya, budak dari Mesir itu, orang-orang Israel itu mengembara di padang gurun, ya, dengan harapan mereka akan memiliki tanah negeri yang dijanjikan, ya, tanah yang melimpah, yang penuh dengan susu dan madunya, ya. Dan gambaran ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berbicara kepada kita, ya, bahwa Kristus yang telah membebaskan kita, ya, mengeluarkan kita dari budak dosa dan budak iblis, kita menjadi orang merdeka, orang menjadi umat Tuhan, ya, untuk mengalami hidup yang merdeka, ya, di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Allah, ya. Tingkat yang lebih tinggi untuk itu, kita harus mendalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, siapa Yesus yang sebenarnya. Demi masa depan kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Ya. Kenapa saya itu prihatin? Saya kemarin berbicara banyak dengan Pak Stefanus sendirian, empat mata. Kenapa anak-anak Kristen, ya, selalu kalah di dalam pernikahan? Iya, saudara perhatikan, selalu kalah. Karena apa? Karena mereka tidak mengerti tentang Yesus yang sesungguhnya. Ini yang harus kita bertumbuh dewasa ini. Seperti Paulus ingin mengalami seperti kematian dan kebangkitannya semuanya. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan dengan sepenuhnya, dengan sesungguhnya. Iya saudara, hanya kita mencari kesenangan sementara, belum tentu saudara menikah dengan tidak seiman itu bahagia, belum tentu, malah lebih sengsara ya. Tetapi yang penting, yang paling berbahaya, yang paling saudara, anak kita kalau tidak seiman itu lepas dari Yesus dan lepas dari janji Allah yang kekal. Itu saudara bayangkan, mati dalam neraka untuk selamanya. Padahal itu yang kita ingin impikan dalam perjalanan hidup ini. Kita hidup ini hanya sementara, hanya perjalanan 70 sampai 80 tahun itu dalam Mazmur 90. Saya menyadari hal itu. Maka saya katakan kemarin dengan Pak Stefanus juga, saya menyadari bahwa hidup saya, perjalanan ini hanya sementara. Saya sudah umur 70 lebih. Ya, saatnya saya harus kembali kepada Bapa. Dalam sisa hidup saya ini, saya ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga sungguh-sungguh saya dapat menikmati Kanaan baru, ya,
yang penuh dengan damai sejahtera dan indah itu. Benar, saudara. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Sekarang anak saya sudah menikah semua. Saya punya cucu satu perempuan. Itu sudah saatnya dia terkena asmara. Saya katakan kepada dia, pesan kung kepada kamu. Ya. Untuk cari pasangan hidup yang ada 3 hal yang harus kamu lakukan. 1, seiman. Ya. 2, tanggung jawab. Yang ketiga, ada semangat. Sudah itu saja. Kalau dia tidak tanggung jawab, itu cintanya bohong. Cinta itu harus penuh tanggung jawab dan penuh dengan semangat untuk membahagiakan pasangan hidupnya. Iya, itu kalau seorang laki-laki itu hidupnya itu, kalau tidak ada itu kosong. Jangan diteruskan. Saya sampaikan kepada cucu saya. Ya. Ya. Itu harus seiman. Saya angkat jempol dengan contoh satu-satunya, yaitu siapa? Yonas dan Asmiranda. Dia yang akan menikah dengan, walaupun diancam untuk dibunuh, untuk diapakan, dia tetap pegang teguh menikah di dalam Kristus. Itu angkat jempol itu. Kita didik anak kita sendiri harus demikian. Ya. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Ya. Kita bentuk keluarga kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita menghadapi. Jangan takut, saudara, hidup ini kita dipelihara Tuhan seperti Tuhan memelihara bangsa Israel untuk menuju Kanaan. Tuhan memelihara kita, mencukupi kita. Kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan menderita sengsara kalau sungguh-sungguh kita hidup taat, setia, berharap, bergantung harap kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara, ya tidak apa-apa, mau dia sudah bekerja, pegawai negeri, sudah punya pangkat, tidak seiman, tidak apa-apa ya saudara, berarti membawa anak saudara ke dalam neraka kekal. Belum tentu dia bahagia dalam hidupnya. Perjalanan kekristenan itu beda dengan perjalanan orang yang lain. Maka kita harus pegang teguh itu, saudara. Ya. Kita ajar kalau dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ke-6, pertama ayat yang ke-4, bapak-bapak ajarlah mereka di dalam Tuhan. Kalau masalah dunia itu Tuhan sudah menyiapkan, asal kita mau di dalam Tuhan, Tuhan menyiapkan semuanya, ya, untuk menuntun perjalanan hidup kita sampai kepada Kanaan yang baru. Itulah saudara-saudaraku, Tuhan Allah menghendaki kita agar kita memperluas cakrawala pandangan kita. Kita harus punya masa depan, punya visi, ya, untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, ya, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang malas. Sampai setua ini saya tetap belajar, saya tetap berusaha untuk bagaimana saya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, kita harus bertumbuh menjadi orang yang mengerti sungguh-sungguh akan Kristus. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu itu dalami pengajaran Kristus itu siapa dan bagaimana. Baca, direnungkan, cari buku
penafsirannya dalam Yohanes 1 pasal 1 sampai dengan pasal 3 itu. Itu pokoknya itu penting sekali saudara. Ya. Penting sekali saudara. Allah akan membuka jalan ya, untuk membawa kita ke arah tujuan masa depan yang gemilang. Itu rencana Allah semula memanggil kita dari penciptaannya. Jika kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah itu, Allah ingin terus bersekutu bersama-sama dengan kita. Maka kita jangan ya menolak, kita jangan mencari jalan sendiri di luar Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, bagaimana bangsa Israel ya mengikuti Yosua ya, masuk ke dalam berbagai suasana yang baru untuk memiliki masa depan mereka ya. Dan saudara dan saya juga, mari kita sungguh-sungguh mengikut Yesus untuk masuk dalam rencananya yang indah yang telah dijanjikannya pada kita. Iya saudara, itu kita sering tahu, sering baca ayat terkenal Yeremia 11 ayat 29 ayat 11, masa depan yang indah penuh pengharapan dan semua itu janji Tuhan. Bagaimana kita masuk dalam janji Tuhan itu? Bukan terus janjinya terus diberikan kepada kita. Tidak bisa saudara. Kalau saudara baca Matius pasal 7 itu dikatakan di situ, bukan orang yang berteriak-teriak kepadaku yang melakukan mukjizat menyembuhkan orang sakit dia masuk surga, bukan itu. Tetapi baca yang benar itu, orang yang melakukan kehendak Bapakku itulah yang dapat menerima segalanya yang dijanjikan Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan Dia datang kepada kita, kita yang sudah mati karena dosa, yang harus hidup sampai kepada neraka. Dia memberi hidup kepada kita dengan dia mati disalibkan untuk menggantikan kita. Ya, dalam suasana alam yang sangat indah, masa depan indah yang penuh dengan kelimpahan. Ya, Kanaan baru, surga Yerusalem baru. Kalau kita tidak taat, kita tidak sampai ke sana. Coba mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita perhatikan, kita lihat dari ayat yang ke-5. Akan bacakan saudara simak. Ya. Ini mengisahkan bangsa Israel dalam perjalanan masuk tanah Kanaan. Seperti kita di dalam Yesus dituntun untuk masuk ke Yerusalem baru. Tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di dalam gurun. Artinya bangsa Israel banyak yang gagal mati di padang gurun, ditewaskan oleh murka Tuhan. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita inginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ya, penyembah berhala itu saudara sudah menyemenggangkan Tuhan. Berhala bisa menjadi kesenangan saudara, itu menjadi berhala karena saudara lupakan Tuhan, lupa berdoa, lupa firman Tuhan, lupa beribadah, senang dengan harta saudara, dengan kesenangan itu menjadi berhala bagi saudara. Jadi jangan saudara berhala terus menyembah patung, bukan itu yang dimaksudkan ini. Yang dimaksudkan firman Tuhan, berhala adalah kesenangan kita melebihi daripada Tuhan. Itu menjadi berhala bagi kita. Seperti Abraham menjadikan Ishak menjadi berhala karena lebih menyayangi Ishak daripada Tuhan, dia dicobai oleh Allah. Kamu senang dengan anakmu menjadi berhalamu atau aku? Itu contohnya. Ya. Penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti yang tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Itu berhala. Senang makan, senang minum, kesana kesini, minuman dan segalanya, lupa dengan Tuhan. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan, ya, jangan selingkuh, bapak dan ibu semuanya, anak-anak semuanya harus setia dengan pasangan hidupnya. Saudara tahu orang menikah itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 32 itu bagaikan Kristus dan jemaat, tidak bisa lepas kasihnya. Ya, harus saling bertanggung jawab. Itu pernikahan itu di situ. Makanya tidak boleh selingkuh. Hanya satu, dua menjadi satu. Itulah pernikahan. Ya. Kita harus berusaha. Kalau kemarin saya katakan membahagiakan pasangan hidup kita. Kita harus mau memberi pasangan hidup kita. Istri memberi yang terbaik bagi suami, suami memberi yang terbaik bagi istri. Kalau itu saudara terjadi, itulah kebahagiaan. Saudara tidak mungkin selingkuh. Iya saudara. Ayat jumlah percabulan, ya, orang sehingga pada satu hari mereka tewas 23.000 orang. Yang ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipakut ular. Di mana saudara mencobai Tuhan? Ya, pemerintah contohnya, pemerintah itu memberikan supaya kita jangan takut dengan corona, tetapi kita harus waspada. Kita harus 3M lakukan, ya, pakai masker, pakai cuci tangan, jangan berkerumun. Ini harus kita lakukan. Dalam Roma pasal 13, pemerintah itu sebagai wakil Allah. Kita harus taat dengan pemerintah. Kalau kita enggak apa-apa ini, enggak apa, corona itu enggak ada, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi kita harus ikut tata tertib yang baik. Ya, kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti bagaimana cara kita hidup. Itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 10, dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Makanya sebagai untuk, ya, kita jangan selalu marah, selalu bersungut, tapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Boleh saudara menangis, tapi menangis di hadapan Tuhan. Bukan marah di hadapan Tuhan, tapi saudara menangis dan berdoa di hadapan Tuhan.
Ya, jangan bersyukur, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Yesus selalu mengajarkan kita untuk mengucap syukur. Ya, maka Paulus mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di dalam ucapan syukur itulah ya Allah merasa bangga, merasa senang akan jemaatnya, saudara. Ya. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di masa zaman akhir ini. Itu contoh bagi kita, saudara. Ya. Marilah kita menjadi orang Kristen yang semakin mengerti sehingga akan kehendak Tuhan, sehingga hidup ini itu hidup yang indah, saudara. Iya, saudara, hidup ini. Saya memang tatkala ditinggal istri saya sedih sekali. Sedih, saya menangis di hadapan Tuhan. Sedih sekali ditinggal. Saudara bayangkan 47 tahun saya menikah dengan istri yang selalu kemana bersama-sama, tidak pernah lepas. Sekarang dilepas saya sedih sekali. Tetapi kalau saya ingat dia pergi ke tempat Bapa yang indah, ya dia menemui saya dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Dia menemui saya. Tetapi dalam mimpi itu memang ada sekat di mana saya tidak bisa bertemu dengan dia. Tidak bisa saya berbicara dengan dia. Hanya dia senang, sukacita, damai sejahtera. Ya, senang sekali, tertawa, menunjukkan kegirangan. Itu kalau dalam Alkitab, orang yang meninggal itu langsung dibawa oleh Tuhan di Firdaus bersama-sama dengan dia. Sudah mengalami sukacita itu. Iya, saudara. Itu dalam Alkitab itu. Jadi kalau saya sedih, susah, istri saya sudah senang, sukacita, saya menyiapkan diri untuk ketemu dengan dia kembali nantinya. Begitu, saudara. Jadi marilah hidup ini kita pakai untuk hidup yang bermanfaat. Itu saudara-saudaraku, itu kasih Tuhan. Jadi janji Tuhan itu mengandung rencana, tetapi juga dipadukan dengan tanggung jawab kita untuk kita sekehendak dengan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, hal inilah yang harus kita tahu, kita kuasai bersama-sama seperti apa yang dikuasai Yosua dan dilakukannya. Ya. Allah menghendaki agar kita mau melangkah, kita mau mengambil tanggung jawab di dalam hidup ini, dalam perintah Tuhan, untuk memiliki masa depan yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan yang baru. Ya. Demikian juga Allah ingin memberi masa depan kepada kita. Ya. Namun kita harus ada tanggung jawab, harus kita lakukan untuk mendapatkan janji itu. Adalah kita mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus berani melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Itu yang utama, itu namanya hidup dalam Tuhan. Iya, saudara. Sekali lagi, bukan orang yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, bukan orang yang aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah demi namamu, bukan itu yang dicari Tuhan. Tetapi yang dicari Tuhan adalah orang yang mau melakukan perintah Bapa di surga. Itu yang penting. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah selesai Hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus menyempurnakan, memberikan pengertian yang lebih luas, yang lebih dalam kepada jemaat-Mu dan memberi kekuatan, kemampuan untuk mereka dapat melakukan, sehingga mereka sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati-Mu dan layak untuk menerima Kanaan yang baru Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau memelihara dengan baik segala apa yang diperlukan Tuhan siapkan. Engkau melindungi, menaungi, menuntun jalan mereka, sehingga mereka tidak kekurangan, mereka tidak tersesat dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merindukan setiap keluarga semuanya bertumbuh di dalam Tuhan, sampai anak-anak semuanya jadi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati, melindungi semua jemaat-Mu dari virus corona, dari semuanya. Kami percaya kasih-Mu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Amin. Mari sekali lagi kita naikkan pujian. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
Stefanus akan menyampaikan pengumuman bagi saudara semuanya. Salam, Bapak Ibu mohon perhatian untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama. Yang pertama, berkaitan dengan pemberlakuan PSBB se-Jawa Bali, khususnya Kota Semarang pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021, maka ibadah dan seluruh kegiatan pelayanan di GPI Telogomulyo dilaksanakan secara online sampai dengan situasi kondisi kondusif. Jadi ibadah pada hari Minggu, di minggu depan, itu dilaksanakan secara online. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan untuk perubahan ini. Di minggu depan, kita akan melaksanakan ibadah online. Dan di minggu-minggu berikutnya, sampai situasi kondisi memungkinkan, aman bagi kita semuanya. Yang kedua, mengingat angka persebaran COVID-19 yang positif di Semarang itu sangat tinggi, tercatat sampai dengan hari Jumat 8 Januari 2021 mencapai angka 1.106 orang. Maka mohon kesadaran jemaat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun. Terus waspada dan menjaga jarak ketika berada dan bertemu orang dalam ruang publik atau ruang umum, dan jangan putus dalam berdoa. Patuhi peraturan pemerintah mengenai PSBB dan protokol kesehatan. Kemudian, ini yang tidak tercatat di dalam lembar pengumuman, Bapak Andreas Budi Sutarto tadi malam masuk di Rumah Sakit Elizabeth. Oleh karena itu mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semuanya, juga kita bersama-sama untuk seluruh KPW bisa menyiapkan iuran sosialnya. Yang ketiga, ini adalah minggu kedua ibadah doa dan pujian di hari Rabu yang akan datang, disertai dengan puasa. Mari kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, meskipun ibadah online, mari kita akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, disampaikan kepada seluruh kaum pria bahwa ibadah Natal PBI ditunda pelaksanaannya
sehubungan dengan pemberlakuan PSBB Jawa Bali. Kemudian yang kelima, mengundang pengurus gereja dalam rapat pengurus pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2020 jam 10 pagi. Mohon setiap pengurus menyiapkan programnya masing-masing. Format penyusunan program sudah dikirim melalui WhatsApp. Kemudian yang keenam, mengundang pemuda dan mahasiswa untuk bersama mengawali tahun 2021 lewat persekutuan online PMBI pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 18.45. Yang ketujuh, gereja membuka pendaftaran kelas keanggotaan untuk yang rindu bergabung menjadi anggota GPI Telogomulyo dapat mendaftarkan diri ke sekretaris gereja Ibu Ina. Dan bagi yang minggu lalu sudah mengambil dan mengisi formulir, mohon dikembalikan dengan melengkapi persyaratannya. Pendaftaran dilayani juga melalui WA atau WhatsApp ke nomor 081 224 224 728. Yang kedelapan, pendaftaran PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putri untuk PAUD dan TK Bintang Kasih dapat mendaftar melalui WA ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang kesembilan, jangan lupa Bapak Ibu kita semuanya terus melaksanakan doa Daniel. 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Mari kita juga memperhatikan untuk perubahan, beberapa perubahan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Setelah ini nanti jam 10 masih ada ibadah yang kedua secara tatap muka. Kemudian nanti jam 16 ada ibadah ketiga secara online. Hari Selasa ada doa Hana secara online jam 18.30. Kemudian hari Rabu jam 18, jangan lupa kita bersama-sama melaksanakan doa, pujian, dan puasa secara online. Hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 20 atau jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu ada persekutuan PKMB secara online jam 17.30. Hari Minggu yang akan datang, Bapak Ibu kita perhatikan bersama-sama jam 6:30 kita bersama-sama melaksanakan ibadah secara online. Kemudian jam 10 ada rapat pengurus gereja dan jam 18.45 ada persekutuan PMBI secara online. Segenap Jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun di bulan Januari, khususnya di minggu yang kedua. Yang pertama ada Bapak Yohanes Ganda, yang kedua Ibu Sisilia Winda Dwi Lestari, yang ketiga Saudari Lydia Rusmiati, yang keempat Saudari Abigail Jessica Adi Anggraini, yang kelima Bapak Diakon Aris Tarcus Kristanto, dan yang terakhir anak Isra Gabriel Wibowo Laban. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup semakin dekat dan melekat kepada Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita akan akhiri
ibadah kita akan berdiri bersama-sama, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, jamah urapi mereka, berikan roh kesetiaan dan roh ketaatan kepada Tuhan. Mereka takut akan Engkau dan melakukan segala perintah-Mu dengan baik Tuhan. Berkati cara hidup mereka, Engkau memenuhi segala keperluan-kebutuhan hidup mereka Tuhan. Berkati setiap keluarga, suami, istri, anak, berikan damai sejahtera kasih yang dari surga, sehingga menjadi keluarga yang berbahagia yang memuliakan Tuhan. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, berjualan, semua diberkati Tuhan, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa untuk Pak Andreas Budi Sutarto yang saat ini ada di rumah sakit. Kami mohon jamah Tuhan, dan Tuhan mengangkat segala sakitnya dan beri kesembuhan. Kami berdoa untuk Tiska yang ada di Jakarta, yang ada masalah dalam paru-parunya. Kiranya Tuhan menjamah dia, dan Tuhan pulihkan seperti sedia kala Tuhan. Kami percayakan hanya kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi, yang rela mati dengan bilir-bilir-Mu menjadi jaminan kesembuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Narti, kami berdoa untuk Ibu Ariningsih, kami berdoa untuk Ibu Herman, juga kami berdoa juga Tuhan untuk Pak Yunus Priati dan juga yang lainnya yang hamba-Mu kurang ingat Tuhan. Namun Engkau mendengar, Engkau mengerti segalanya, melihat semuanya. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka semuanya dan menyembuhkan mereka. Kasih dan kemurahan-Mu memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, supaya diberkati Tuhan, bahwa langkah mereka maju ke depan untuk semakin setia kepada Tuhan dan semakin percaya bergantung harap kepadamu, sehingga menjadi anak orang masa depan yang berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi semuanya, baik ketua BPI, ketua PPI, ketua sekolah minggu, ketua PKMP, ketua PMPI, ketua KPW, pembina KPW. Kami mohon jaman urapan-Mu atas mereka, diberi kuasa, diberi hikmat Tuhan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini. Jadikan satu ikat dengan tali kasih-Mu, menjadi anggota tubuh Kristus yang saling perhatikan, saling menolong, saling memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kemurahan dan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pembangunan
sekolahan juga diberkati Tuhan, sehingga berakhir dengan baik. Berkati para tukang, Selamat, Ponijo maupun Heri, beri kecerdasan, kepandaian, ketekunan, berikan mereka kecermatan sehingga melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Juga kepengurusan untuk TK diberkati Tuhan sehingga lancar dan baik. Kasih kemurahan-Mu menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sekarang memerangi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati Presiden dengan hikmat dan kuasa-Mu, pimpinan-Mu sehingga dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Lindungi dari orang-orang jahat, roh jahat, radikalisme, terorisme semuanya, sehingga kedamaian sukacita bangsa ini boleh terus terwujud dengan baik. Khususnya kota Semarang, berkati wali kota Endar Priadi dalam pimpinan dan kemurahan-Mu, dan Tlogo Sariwetan di mana gereja-Mu berdiri, Tuhan berkati masyarakat di tempat ini, dan juga Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, jadikan mereka alat-Mu untuk menyatukan warga ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membimbing hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.